Jadi Iswan saya ini pernah kampanye ya, sampai sekarang saya nggak lupa. Kampanye di hadapan 3 orang. Saya ingin besarin mereka yang 3 orang. Saya bilang saya akan kampanye di hadapan Anda sama dengan kampanye di tempat lain. Buat saya sedikit dalam partai itu bukan berarti kecil. Kami Gerindra koalisi dengan PDI Perjuangan. Menang tuh. Hampir 10 hari lah setelah itu saya dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai. Panggil, itulah ditanya, kenapa Anda berdoa untuk Anies? Saya bilang, saya sebagai posisi sebagai ketua kami, jadi bukan sebagai ketua Gerindra, karena Gerindra bukan. Ternyata itu dipersalahkan. Saya memang kalau doa saya dipersalahkan dalam sidang itu, sebagai manusia saya minta maaf dan silahkan putusin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Nur Iswan Channel. Kali ini tamu saya istimewa. Wah, ini namanya sangat terkenal. Salah satunya karena dipecat sama Gerindra dan diganti sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bang Muhammad Taufik. Saya bilangnya biasanya manggil Bang MT. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Bang. Siap, terima kasih Nur Iswan mengundang kita. Ini salah satu senior yang mentor saya dari kecil lah, ya Bang ya. Yang ngajarin organisasi, Bang. Jadi abang nih masih di Gerindra atau udah enggak sih? Gimana sih ceritanya? Sampai saat ini saya masih sebagai anggota Gerindra. Karena pemecatan itu ada prosesnya gitu. Dan saya belum terima apa-apa, baru terima berita aja kan lewat berbagai media gitu. Oh, surat tuh nggak ada? Belum, sampai saat ini belum. Oh, oke. Jadi masih anggota aktif dan masih di DPRD ya? Masih, karena kan DPRD juga pemerintahan itu ada proses sampai ke Mendagri segala macam gitu. Saat ini saya masih anggota DPRD, walaupun tidak lagi menjadi wakil ketua. Gitu. Tapi hatinya sendiri gimana? Masih betah di Gerindra atau udah mau pindah ke lain hati? Gini loh, politik itu kita berpolitik tidak ada dalam satu rumah, itu harus ada kenyamanan. Kalau merasa nggak nyaman kan pilihannya 2, tinggal di situ terus menerus dengan ketidaknyamanan, nunggu sampai nyaman gitu ya, atau ya keluar rumah gitu. Nah, itu aja, nanti kita lihat sampai nyamannya sampai mana gitu. Karena yang saya tahu kan istilah saya tuh, kalau istilah dalam agama Islam itu abang itu di Gerindra itu DKI itu ashabikunal awalun, sahabatnya Pak Prabowo dari awal lah gitu. Betul, saya kan ikut memproses pendirian Gerindra. Katakanlah saya nggak ngomong Jakarta dulu lah ya. Saya diberi mandat untuk membentuk Gerindra di Jakarta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Waktu itu udah kayak kemerdekaan gitu. Nah, alhamdulillah karena banyak kawan-kawan, banyak jaringan, maka terbentuklah struktur kepengurusan sampai tidak tinggal kecamatan bahkan kelurahan dalam tempo 2-3 bulan. Itu saya kira kerja yang dahsyat itu ya, dan itu bantuan seluruh kawan-kawan, termasuk bantuan dari nama besar Pak Prabowo tentunya. Nah, dari sisi perolehan kursi kan lumayan tuh Gerindra, Bang. Iya, gini, saya mau cerita sedikit nih bagaimana Gerindra itu mulainya. Jadi, Iswan, saya ini pernah kampanye ya, sampai sekarang saya nggak lupa. Kampanye di hadapan 3 orang. Tiba-tiba saya dikontak oleh tim kampanye kita di Jakarta Selatan, Bang, abang mesti kampanye
setelah zuhur, saya ingat aja. Kemana saya bilang? Ke depan pool taksi Bluebird di Jakarta Selatan tuh, di kuburan itu, dekat kuburan. Terus? Udah ya oke, kita bilang gitu. Jam abis zuhur, berangkatlah kita nih dari kantor Jakarta Pusat ke sana. Sampai sana saya kontak dong. Saya udah ada di depan pool Bluebird nih. Bayangan saya nih supir taksi masa, gitu kan. Waduh. Terus? Akhirnya dia bilang, abang berhenti di kanan aja, di kanan jalan. Udah berhenti kanan jalan. Saya turun. Saya turun di mana ini, saya bilang. Abang masuk aja ke ruko. Ruko udah nggak kepake, ada lubang geroak ini. Abang masuk. Ya saya masuk aja. Masuk di sini 3 orang. Coba bayangin aja. Aduh, 3 orang, ada kursi. Saya ingat kursi panjang 2 tuh, kursi kalau kita makan bakso ada kursi bakso. Dua kursi panjang itu kan. Terus? Hadapan. Saya bilang, sama siapa saya kampanye? Sama kita banget. 3 orang bisa bayangin. Cuman saya gini. Tahun berapa itu? Pertama 2009 ya? 2000 berapa ya? Pertama Gerindra lah. 2008 ya. Iya, 2009. Iya, 2008 proses kampanyenya. Terus? Nah terus saya mangkal iya. Sebagai ketua partai mangkal juga dong gitu ya. Tapi saya ingin besarin mereka yang 3 orang. Saya bilang saya akan kampanye di hadapan Anda sama dengan kampanye di tempat lain. Buat saya sedikit dalam partai itu bukan berarti kecil. Anda 3 orang bisa jadi 3.000, bisa jadi terus kumulatif. Snowball lah. Supaya dia juga semangat dengerin kita kan. Padahal kita udah mangkel setengah mati. Terus? Prosesnya panjang lah ya. Saya melihat bahwa kebesaran nama Pak Prabowo waktu itu menjadi magnet itu. Udah kita jaringan kita bentuk, pemilihan umum, kemudian kita dapat kursi 6. Oke. Pertama nih 6. Pertama 6. Saya memang ditanya targetnya. Target berapa? Saya bilang waktu itu sesuai target aja 6. Kenapa cuma 6? Saya bilang tenaganya baru sampai 6. Ini hitungannya saya jelasin ke DPP. Dalam perjalanannya terus itu ya caleg-caleg itu banyak kan saya yang kampanye. Gitu. Saya yang kampanye, caleg-caleg itu saya yang kampanye. Saya ingat ada satu kampanye di Kampung Bali, Tanah Abang, hujan lebat, kampanye ada 20 orang lah, dikasih makan Indomie. Kasih makan ketua partai, kita dikasih makan Indomie, ya kita makan juga gitu. Nah, saya bersyukur sih terus berkembang di partai. Dari 6, kemudian ini menarik. Waktu 6, saya bilang sama anggota DPRD, harus dapat nih wakil ketua DPRD. Bayangin, 6 kursi. 6 kursi. Total kursi DPRD DKI berapa? 106. Oke, 106. Wah, akhirnya apa? Itu wakil ketua DPRD ditambah 1. Karena kita ngotot harus ada wakil ketua DPRD. Nah itu pola-pola kita lah ya. Terus? Sebelum keluar aturan yang resmi. MKD-nya belum keluar kan, udah pokoknya harus dapat. Saya bilang nggak bisa, dapat kita olah. Nah, dalam perjalanan pemilu berikutnya kita ditanya target berapa ya? Saya bilang 15. Alhamdulillah dapat 15. Lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat, betul. Nah, yang ketiga ini waktu itu saya target memang antara 19 sampai 25. Nah, alhamdulillah dapatnya 19. Itu kan karena sebelum hari pencoblosan banyak gangguan lah, kita ditangkap lah anak buah kita di mana-mana gitu loh. Orang kita mau bagi uang buat koordinator saksi, apa relawan? Saksi. Ditangkap. Disangka money politik. Nah, 19. Jadi 6, 15 sampai ke 19. Nah, ada pilkada. Di antara itu ada pilkada. Pilkada itu 2017. Kami Gerindra koalisi dengan PDI Perjuangan. Menang tuh. Lawannya semua partai. Yang ini yang 2000. Iya, Jokowi Ahok. Iya, Jokowi Ahok. Menang kita. Pilkada tahun berikutnya 2017. 2019 ya. 2017 ya. Gerindra koalisi dengan PKS. Lawannya semua partai.
Menang juga. Artinya apa? 2 pilkada ini sebenarnya yang menang Gerindra. Iya. Karena yang koalisi dengan kita jadi pemenang gitu loh. Iya, benar-benar. Itu 2 gubernur, Anies Sandi. Anies Sandi sama Jokowi Ahok. Ya. Nah, kemudian ada penggantian wakil gubernur Sandi. Iya. Kita dapat juga itu ujungnya Ariza. Gitu. Walaupun mungkin ya saya ingat betul itu ada Pak Prabowo waktu itu ada kesepakatan semacam kesepakatan, pernyataan lah bahwa pada PKS, dan itu udah kita tunaikan. Jadi tapi enggak. Proses pertama kita tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, DPP tanda tangan, kami tanda tangan untuk PKS. Tapi yang lain nolak. Kan di DPD di paripurna. Di DPD ada proses dong. Kan kita nggak bisa sendiri, ada proses, ya nggak jadi. Sampai pada akhirnya begitu nama berubah, ada nama Ariza, salah satu dari Gerindra, alhamdulillah. Baru selesai. Jadi kesalahan Abang itu apa dipecat? Gara-gara doain presiden itu. Nah ini. Iya kan? Iya. Kalau gini, dari sisi kinerja sebagai ketua DPRD dengan KPI ya kan, performanya seperti itu, kan mestinya diapresiasi. Tapi memang kalah di Pilpres 2019, ya kan? Tapi itu sebenarnya nggak menghilangkan prestasi Abang, mestinya ya, idealnya gitu. Kalau alasannya kalah di Pilpres itu kan? Iyalah, saya bilang kalau argumennya kalah di Pilpres itu ngada-ngada. Pilpresnya kan 2 tahun yang lalu, Pak Prabowo udah gabung. Kenapa gitu loh ya. Yang kedua, kalau karena itu ya hampir seluruh Indonesia dong, termasuk nasional dong kalah. Provinsi-provinsi yang kalah. Iya, kan enggak lah, menurut saya enggak. Tapi gini ya, buat saya ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Saya diganti pertama sebagai wakil ketua DPR, sebagai anggota ketua DPD sama Ariza sebagai wagub, waktu itu menggantikan saya, nggak apa-apa. Gitu. Nah. Kemudian saya diganti jadi wakil ketua DPRD. Di antara itu kan saya ada kegiatan dilantiklah sebagai ketua Kahmi Jaya, ketua umum Kahmi Jaya untuk periode yang kedua. Di dalam acara itu pelantikan, yang lantik itu Ariza loh. Ini kawan baik, Kahmi Jaya itu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya. Ya, nah, gitu. Jadi setelah dilantik, kemudian saya memberikan kata sambutan. Sambutan saya sebagai ketua umum Kahmi Jaya, mari kita doakan anggota kami supaya naik kelas. Yang gubernur bisa jadi presiden. Mas Anies memang di situ. Nah, Mas Anies kan gubernur sekarang bisa jadi presiden. Itu guyon apa serius? Ya, saya minta doa aja. Kan tugasnya kami nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa. Kami bukan partai politik. Tapi kapasitas sebagai ketua kami, gitu. Di mana Mas Anies itu anggotanya. Termasuk Ariza, kita doain supaya jadi menteri, jadi gubernur, gitu-gitu loh. Seminggu, hampir 10 hari lah setelah itu saya dipanggil oleh majelis kehormatan partai. Panggil, itulah ditanya, kenapa Anda berdoa untuk Anies? Saya bilang loh, saya sebagai posisi sebagai ketua Kahmi, jadi bukan sebagai ketua Gerindra, kader Gerindra, bukan. Ternyata itu dipersalahkan. Nah, saya memang kalau doa saya dipersalahkan dalam sidang itu, ya sebagai manusia saya minta maaf dan silahkan putusin aja organisasi. Dan putusannya sikap apa gitu. Waktu itu tidak ada sikap apa-apa. Kan mereka harus rapat dulu. Mereka rapat ya, saya nggak tahu. Kemudian saya digantilah jadi wakil ketua DPRD. Saya nggak apa-apa. Saya mimpin sendiri loh. Ya, saya mengumumkan penggantian dan boleh cek di berita di seluruh Republik ini kalau ada penggantian yang bersangkutannya mimpin apa enggak. Saya mimpin sendiri. Enggak ada. Saya mimpin sendiri. Dengan ini dengan ini kita putuskan bahwa pemberhentian Saudara Muhammad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD
kepada si A. Saya ketok. Kenapa bukan orang lain? Nah, Kenapa harus abang? Gini, waktu itu saya tanya, kawan-kawan masih ewo pakewo nih, mungkin nggak enak sama saya. Saya bilang enggak. Kalau nggak ada yang mau, saya bilang sama ketua, bro, kalau nggak ada yang mau, biar gue yang mimpin. Oke. Dia juga kaget, lu gila? Enggak, udah gue yang mimpin. Gitu. Ya udah saya pimpin dengan tenang gitu ya, nggak ada rasa apa. Saya memang berdoa saat malam itu, saya berdoa kepada Allah nih. Ya Allah, begini, ya Allah, ini takdirmu. Karenanya berikan saya ketenangan dalam saya memimpin, mencopot diri saya sendiri. Alhamdulillah dikabul. Tenang, nggak ada rasa apa-apa, kayak pimpin pleno paripurna biasa aja, saya ketok-ketok aja. Heboh dong anggota DPRD lain. Heboh. Tepuk tangan, standing ovation. Iya. Dan saya bilang nggak apa-apa, nggak ada yang istimewa, penggantian itu buat saya biasa-biasa aja gitu penggantian. Dan istimewa karena ada pegangan dalam hidup saya, kapan disematkan, kapan dicopot. 50.000 tahun sebelum saya lahir udah ada catatannya. Iya. Gitu loh. Ya udah, kita tenang-tenang aja gitu. Bukan begini, Bang. Silakan terusin. Nah, tiba-tiba kan perjalanan hari berikutnya tiba-tiba saya diberhentikan. Yang memberhentikannya juga keliru. Maksudnya keliru? Majelis Kehormatan. Kehormatan partai gitu ya, MKP itu tidak ada kewenangannya memecat. Mempublish. Memecat, dia hanya merekomendasikan kepada DPP. Ini kan dia publish sendiri. Oh, ada RT itu? Iya. Oh. Dan itu kan malah menurut saya ada undang-undang kepartaian bahwa MKD. Ada RT. Jadi MKP itu adalah badan yang bisa menyelesaikan perselisihan antara anggota partai dengan partai. Itu undang-undang itu loh. Bunyinya begitu. Nah, adik-adik kita, dia merekomendasikan, bukan dia nggak ada kewenangan juga mempublish. Ini GR aja. Makanya setelah itu saya kasih tahu begini loh, menurut pandangan saya, menurut yang saya baca, cara memberhentikan tuh begini. Jadi abang ajarin? Itu ajarin. Anda rekomendasikan ke DPP, nanti biar DPP yang orang abang sendiri yang dipecat, kok abang ngajarin orang mecat abang itu gimana? Supaya jangan keliru dia gitu loh. Oke. Ya udah, saya sampai sekarang nunggu aja. Nunggu prosesnya. Jadi nggak ada utusan dari Pak Prabowo approach, udahlah jangan ini, atau ada komunikasi langsung dengan Pak Prabowo gitu? Pak Prabowo kan ketinggian lah, Pak Prabowo kan menteri, sibuk lah. Enggak. Tapi dalam proses sejak baca doa itu, emang nggak ada utusan Pak Prabowo yang ingetin atau manggil? Enggak, saya tuh gini, ketika saya diganti sebagai ketua DPD oleh Arija, seminggu kalau nggak salah atau 3 hari setelah itu, saya dipanggil Pak Prabowo untuk urusan lain di kantor Menhan. Saya datang. Udah dicopot atau belum dicopot? Udah dicopot. Sebagai ketua DPD? Sebagai ketua DPD. Oke, terus? Enggak, saya tanya tuh, kenapa saya diganti Pak? Enggak, kenapa? Saya menghargai putusan itu. Kalau saya tanya bisa berubah dong, sebagai manusia kan bisa aja berubah. Nah, kalau berubah kan nanti gimana Bapak udah tanda tangan? Jadi bisa tuh menahan diri untuk nggak nanya? Bisa. Bos, saya kok kenapa diganti? Bisa. Karena saya menghargai sikap keputusan Pak Prabowo itu. Dan dia juga nggak, misalkan ini, Bang Taufik, sorry ya, saya harus ambil putusan, nanti saya carikan tempat yang lain lah. Nggak ada juga? Enggak. Karena saya nggak buka juga. Lah ya, itu kan sama-sama ilmu menahan diri tuh, ya kan? Ini kan para dewa politisi soalnya kan? Enggak. Sana nggak ngomong, sini nggak ngomong juga. Saya cuma, Pak apa tugas? Ini Fik, bisa lu kerjain? Bisa. Saya kerjain. Di luar urusan kepartean. Gitu. Jadi saya menghargai putusan itu. Nah, sejak pemecatan itu dan sampai sekarang juga Pak Prabowo tuh nggak manggil, nggak, sebagai orang yang pernah membangun partai di DKI lah gitu loh, dan akrab betul kan itu. Alhamdulillah belum sampai saat ini. belum. Tapi ya nggak apa-apa, tadi kan saya bilang saya akan terima keputusan apapun yang diputuskan oleh Pak Prabowo.
Iya. Saya kan terima aja. Tapi kan gini Bang ya, nih saya orang luar dan masyarakat pasti melihatnya tuh gini yang peduli politik. Mungkin banyak orang yang sensitif di Gerindra karena Gerindra sudah nyata-nyata mendorong Pak Prabowo untuk nyapres lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga orang Gerindra melihat Bang MT ini terlalu akrab sama Mas Anies sebagai gubernur. Jadi biasalah faksi-faksi dalam internal itu kan pasti, wah ini kayaknya Bang Taufik udah condong ke Mas Anies nih, apalagi Mas Anies udah digadang-gadang jadi capres. Nah gimana ngelihat begitu tuh? Iya bisa aja ada begitu. Saya sih sebenarnya gini, sudah melihat gerakan ya ingin mengganti saya sebenarnya udah saya lihat dan saya baca gitu kan. Oh udah lama? Udah lama lah. Artinya gini, buat saya gini, nggak apa-apa orang ngambil itu ketika partai ini sudah besar, itu biasa. Iya. Berarti abang orang hebat? Biasa kalau terus? Orang ngambil partai ini masih kecil, masa dia mau ngambil? Enggak. Udah besar, partai ini di Jakarta nomor 2 loh kita menang. Nggak apa-apa, buat saya nggak apa-apa. Yang penting partainya bisa terus berkembang. Biasa aja gitu loh. Udah, kan saya udah baca itu. Ya santai-santai aja lah. Gitu. Iya terus bener nggak sih kalau abang tuh di persimpangan antara Prabowo atau Mas Anies capres 2024? Gini ya. Gimana ngelihatnya tuh? Saya memang kemudian orang melihat bahwa saya kok sama Anies deket. Gini, dia kan gubernur yang kita usung nih. Gerindra. Jadi kalau Anies bagus, saya yakin punya efek pada partai. Kan dia mesti turun husnul khotimah dong. Kalau husnul khotimah turun bagus, efeknya kepada partai pengusung. Jadi saya mesti jaga ini ya bagaimana kalau kita yang ngusung, misalnya Anies digebukin oleh yang lain terus kita diam aja kan aneh. Dengan kata lain, kedekatan abang dengan Mas Anies itu ya karena amanat partai. Amanat partai, kenapa? Karena kita ngusung dia gitu loh. Okay. Itu aja kalau saya. Nah kemudian memang tadi pada posisi saya sebagai ketua kami, ya saya mesti doain anggota saya baik-baik. Masa saya doain anggota saya terjungkal kan enggak lah gitu. Kan kekuatan kami itu hanya mendoa. Iya. Tapi orang bilangnya tetap Bang Taufik bingung nih antara Prabowo sama Mas Anies gitu loh untuk 2024 loh. Ya enggak, waktu itu kan saya bilang saya sebagai kalau ditanya sebagai kader Gerindra pasti komitmen kita sama Pak Prabowo dong. Iya. Tapi ketika posisi berdoa itu saya udah sampaikan di dalam rapat saya di sidang itu, saya bilang saya sebagai ketua umum kami. Ya. Oke. Gerindra, antara Gerindra dengan Bang Taufik udah clear, jelas tuh. Jadi sekarang posisi abang tuh sekali lagi saya tegasin nunggu aja. Iya nunggu aja saya. Mungkin nggak abang mengambil langkah duluan itu? Gini, kan yang menarik tuh buat saya, kadang-kala kawan, waktu itu memang saya mengatakan bahwa saya akan mundur 22 Juni ulang tahun Jakarta di media itu. Iya kan? Sekarang udah lewat nih. Sebelum mundur tiba-tiba saya dipecat. Gimana? Ya udah saya nunggu aja kalau gitu. Nunggu proses. Kan nggak perlu mundur lagi orang dipecat gitu loh. Iya juga sih ya. Iya terus ngapain? Mundur? Orang udah dipecat. Ya nunggu aja. Gitu. Ya Pak Prabowo jadi bingung bang. Gue pecat nih kawan lama gue. Ya kan? Gue pecat itu udah dipecat kan? Tapi kan sepanjang belum resmi surat pemecatan nggak bisa. Nggak bisa. Itu aturan mainnya. Berarti abang pun nggak akan ngajuin surat pengunduran diri? Ya diam aja lah saya. Sementara ini? Sementara saya diam aja gitu ya. Saya kan sebenarnya kalau ditanya, ya tunggu aja. Sekarang pastinya nunggu ya? Nunggu aja. Itu ya MKP bingung kan? Ya tahu lah dia gimana sekarang. Jadi ini kayak main catur itu serba salah langkah gue. Iya, begini kan
awalnya menurut saya dia keliru, dia kecepatan. Itu aja. Kan makanya saya waktu begitu pagi, saya dengar lagi olahraga kita tiba-tiba diberitahu, "Bang, lu dipecat, Bang," katanya. Yang mecat siapa? Saya baca beritanya, oh ini majelis pertimbangan partai kan. Saya bilang ini keliru dimecatnya. Oh lah, saya konferensi pers deh. Saya cuma bukan mau menolak, saya mau meluruskan cara mecat. Waktu konferensi pers. Bener loh, saya luruskan. Aneh, orang dipecat malah Iya, ngajarin caranya supaya mecat. saya nggak protes. Kalau prosesnya salah, itu kan bisa digugat. Saya nggak mau gugat. Kenapa? Ini loh, kalau saya gugat, itu kan yang tergugat bukan orang yang bukan MKD-nya, tapi lembaganya. Itu yang saya nggak mau. Oke. Iya. Kan yang tanda tangan pasti ketua umum sama sekjen. Iya. Udah diam aja lah, nggak usah gugat. Jadi final. Soalnya saya dan kawan baik semua itu nunggu 22 Juni itu jadi ngatur surat resmi pengunduran diri ya kan. Ternyata kita tunggu-tunggu nggak jadi. Ya kita tinggal orang udah dipecat ngapain ngundurin diri, kan nanti saya diketawain orang udah dipecat ngundurin diri. Iya juga ya. Nah, itu gua aja. Iya. Sabar aja. Orang terlalu tegang sih Bang. Mungkin di dalam Gerindra tuh banyak yang tegang sama langkah-langkah catur abang itu. Ya enggak, kalau saya kan amanat partai aja. Jaga setiap yang diusung oleh kita harus jaga sampai selesai. Ya benar ya. Itu. Iya. Kan Oktober selesai. Cuman kan waktu itu nggak ada pilpres. Sekarang kan ada pilpres, Mas. Pilpres.